Alhamdulillah, mari puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa segala hidayah dan nasihat wa rafiat baik pada kubur bersyukurlah karena mencari Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji jadikan ilmu yang bermanfaat. Saudara sekalian, melanjuti pengajian kita pada minggu yang lalu kita bahas aksiru dan zikir mau perbanyaklah bagian untuk mengingat-ingat Nabi. Jadi ini tugas kita dianjurkan oleh Nabi untuk banyak ingat-ingat Nabi. Kenapa saudara sekalian? Kata Rasulullah, fa innahu bimahisuz dzunub. Sebab orang kalau sering ingat nanti akan mengurangi dosa. Artinya orang tadi ini tidak ada gairah lagi untuk melakukan maksiat dan dosa, dia ingat mati. Dan itu saudara sekalian, orang kan dia bebas melakukan apa aja tanpa batas dikenakan dia ingat mati. Kalau ingat mati dikit-dikit dikurangi itu. Tapi tergantung manusianya juga sih. Kadang-kadang dia makan ini mati, ikut mobil lagi. Menjawab berapa kilo. Sekarang karena saya nggak sendiri sambil yang gali kubur lagi ini nggak tahu sembahyang kagak apa ya. Ini kan sudah seharusnya dengan kita kemudian kematian yang baru buat kita. Makanya dulu ya, ada seseorang bertanya kepada ulama, kenapa sih doa kita kok seakan jadi terima Allah? Padahal boleh mengatakan, doalah kepada aku bakal kabulkan segala doamu kata Allah. Di antaranya doa yang tidak diterima oleh Allah, ya, dapat tumbuh maut, engkau ikut mengurin orang mati. Kita mengikut mengurin orang mati, tapi kita tidak ambil akibat. Biar ambil contoh dengan sebuah kematian tadi. Ya Allah, kalau hari ini saya nanti orang mati, ya Ustaz besok atau Ustaz saya lihat. Pernah kita ingat gitu? Ya, lantas kata Nabi, ada orang pintar, siapa orang pintar? Orang pintar itu bukan orang yang pintar sukses-suksesnya, tinggi jabatannya, bukan. Bahkan Nabi paling tidak senang kepada orang pintar urusan dunianya, tapi mereka bodoh urusan akhirat. Siapa tuh orang yang pintar? Yang kita lanjutkan lagi beliau lalu al-qaisu mandana aksabu wa amina lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mempersiapkan amalia-amalia tersebut untuk persiapan menghadap Allah, menghadap kematian. Orang yang pintar. Kalau suatu saat tidak bakal mati. Sebelum kita mati kita persiapkan dulu amal-amal ibadah. Ibaratnya besok nih kita mau pulang kampung, kita menjadi perantau di mana-mana. Orang Surabaya, orang Solo merantau di Kalisari di Jakarta. Besok mau pulang di Lebaran. Kira-kira udah dipersiapkan nggak? Apa nih yang dibutuhkan untuk kita pulang kampung? Satu, ongkosnya dulu, baru di tiket. Jangan sampai yang kebagian tiketnya. Dua-dua hari kita dikumpulin duit. Kedua, boleh-boleh ya. Boleh-boleh kita bawa soal karena itu nanti buat orang-orang kampung. Walhasil perlengkapan untuk kita pulang itu kita siapkan. Padahal itu hanya pulang sebentar. Pulang ke kampung luar. Kami dulu. Sekarang saudara-saudara bawa mobil bawa mobil sampai Surabaya. Itu paling sedikit satu kali berangkat 5 juta. Dan bensin atau etol, makan tidak. Tolongan jadi tunda bahasanya itu lah. Ya. Kalau berarti enggak 10 juta itu buat persiapan bensinnya doang sama etol. Kalau makan terbatas, selagi masa periode bukan makan kayak hitungan. Ini kan mungkin berbeda 1 juta, mungkin lebih dari 10 juta makanan. Ya, cuma kalau makan makanan pakai itu. Ya, karena gitu.
Kadang-kadang jalan berhubungan bareng-bareng makan pakai bisa balik. Itu dari ini namanya persiapan. Makanya termasuk ya kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu siapa sih? Ya. Orang yang takwa al-istidad di yaumil akhir, mempersiapkan amalnya itu untuk nanti mengantarkan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu selama hidupnya dia ingat urusan-urusan akhirat. Segala bentuk amal apapun yang dikerjakan diingat. Mudah-mudahan jadi pahala, mudah-mudahan jadi pahala, mudah-mudahan jadi pahala. Bab yang dikatakan ibadah itu bukan melulu ibadah sholat puasa, enggak. Orang-orang yang beriman apapun kerjaannya selagi sikap dengan niat yang baik menjadi pahala. Karena urusan dunia jadi pahala, urusan akhirat tidak pahala. Bisa begitu. Orang yang urusan dunia di pahala selagi dia itu melakukan aktivitas dunia diawali dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Tapi ada orang yang ada ibadah, makinnya rajin, bahwasanya rajin, dikarenakan terselip sedikit perasaan ingin, nah itu, ini, ingin dipuji oleh orang lain, jadi rusak ibadah kita. Ini bagaimana caranya ibadah kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istidad dia lawannya orang kita dia bodoh. Siapa orang bodoh? Wal ahmaq. Ini ahmaq ini termasuk bahasa sopan. Kalau bahasa yang kasar bahlul, rido, loon, tawar gitu. Minum es ditiup, bego tuh. Jangan ngumpul panas. Bego minum es ditiup. Dari baru itu. Nah, ini saudara sekalian, wal ahmad. Siapa itu ahmad? Siapa yang model? Manin tabah nafsu hawaha wa tamanna lillah. Orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya dan dia hanya sekedar berharap tamanni kepada Allah. Dia itu nggak ibadah juga, masa dia mau masuk surga. Iya, orang beriman pasti masuk surga. Ya tadi itu kalau mau kita pengen pulang kampung, persiapannya kita mau siapa? Betul-betul siapkan supaya apa? Jangan kita kesesat tengah jalan, jangan kekurangan bekal di tengah jalan. Kalau kita berangkat ke Surabaya, punya mobil 100.000, nyampe nggak Surabaya? Nyampe nomplok berat. Itu bapak rasanya yang tidak nyampe. Sengsaranya sama senangnya banyak yang mana? Karena persiapan kita sudah berangkat sekarang baik. Jadi orang-orang yang bodoh itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengubah hawa nafsunya. Masih muda, bentar lagi berdua. Masih muda. Nah, ini saudara sekalian, maka kita beruntung, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi gratis sama Allah, bukan kembalikan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat. Ini nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta. Dan wajah hidup di dunia. Orang yang selalu diberikan dengan mati, dia dengan mati, wajah hidup di dunia, dia akan zuhud dalam urusan dunia. Dari dunia sebanyak-banyaknya, tapi tolong jangan terlalu banyak, takutnya nanti tercampur dengan barang yang haram. Tidak ada zuhudnya. Ya, kalau sekarang ini manusia yang penting berhasil urusan obat belakangan. Enak banget. Ya, yang penting sekarang saya berhasil. Banyak tuh kalimat-kalimat itu saya. Ya, banyak. Kalau saya betul rentangan apapun saya halalkan keadaan. Kalau mati urusan atau belakangan itu saya tidak kalau berani. Subhanallah, kamu berani. Ya, Los Angeles, ya semua. Ya tahu. Kan dikenakan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan menunggu. Makanya etik, kan gak etik. Ya walaupun Allah sih ya apa dihinakan, ya. Tapi kan dengan pembalasan Allah yang seketika, sekejap mata. Bayangkan ada negara itu bisa rusak, hancur semua. Gara-gara apa? Awalnya dia mengejek Allah, tertawa,
dia nggak pernah memanggil Allah. Jadi diadakan presentasi itu 30 bersyukur kepada orang tuanya, kepada orang yang mendidiknya, 0 untuk Allah. Ini bahan ejekan tertawa. Jadi Allah seakan-akan tidak berjasa terhadap manusia. Kan gitu. Nah, kalau orang beriman kan kalau begitu, Allah bertanya sama kita wabillahi ala rabbikuma, supaya jangan kita lupa di masa kecil apapun datangnya dari Allah. Satu contoh dari dikit. Kita pernah garuk nggak? Yang kali pernah garuk? Itu garuk di mana tuh? Ya. Pas kita garuk kena, yang gatal kena kan? Apalagi di sini susah. Ya, di belakang sud. Pas kita garuk kena kan? Itu nikmat datang dari Allah. Fir'aun nggak pernah merasakan itu. Fir'aun nggak pernah sakit dan dia merasakan kenikmatan bergaruk. Wabillahi ala rabbikuma, mungkin contoh saya terlalu remeh barangkali, ya kan? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk menjajaki nikmat dan rezekinya Allah bertanya kepada seekor semut, wahai semut, berapa banyak kau makan dalam 1 tahun? Oh, nggak banyak, kata semut. Paling 1 biji nasi, 1 biji butir nasi. Oh, baik. Kalau gitu tahun ini aku yang jamin. Kamu diambil itu semut, dimasukkan dalam botol, dikasih nasi sama tuh 1 biji nasi. Pas tahun dibuka lagi Sulaiman itu tinggal separuh. Ya, tinggal separuh. Kata Sulaiman kan kamu bilang, kau habis rezeki Allah 1 tahun 1 butir nasi. Kau tinggal separuh kamu nggak habisin. Kalau Allah yang ngasih saya gak bakal lupa. Walaupun belum mungkin kalau ente aku tak lupa, makanya aku kasih saja setelah makan. Jadi kalau makan aku habiskan, takutnya nanti kamu lupa ngasih rezeki mas saya. Tapi Allah kan gak pernah lupa. Apa kesitu kita belajar daripada mensyukuri nikmat Allah. Yang jangan besar aja nikmat Allah. Kalau dapat itu ini nikmat-nikmat Allah banyak. Bukan berbentuk duit doang. Kita kadang-kadang kalau urusan duit semua kita lihat. Ya kalau bahkan kita rugi, bagaimana kita bingung. Tapi ada ibadah yang kita tinggalin nggak pernah rugi kita, nggak pernah merasa bingung kita. Ya, kira-kira besok sudah bisa gantiin kan apa yang pernah kita. Kalau dia pernah barangkali hari ini rugi, kemudian besok kita beruntung dua kali. Nah, kesempatan untuk berbuat kebaikan tidak akan ada. Ya, hari ini hilang pahala kita. Belum tentu besok bisa sama. Bedanya bagi kalian, ya. Karena saya bilang berapa banyak orang yang dengan sia-sia membuang nikmat kesempatan dari Allah untuk sholat subuh berjamaah. Di situ ada 2 rakaat lebih utama daripada dunia serta di sini. Tapi kalau kita gak ngerjain semua, ya. Kalau duit hilang 1 juta sama. Makanya itu satu contoh. Maka tadi itu dengan asbab kita sering ingat-ingat mati, boleh kita hidup di dunia. Nanti kita agak zuhud dengan urusan dunia. Bukan gak boleh jadi dan gak boleh kalian bilang semua. Kenapa kamu nyari duit? Saya zuhud, salah. Itu bohong namanya. Cari duit, cari dia sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai tercampur dengan hal itu doang. Ya. Kenapa saudara-saudara halalnya akan dihisab, haramnya akan diazab. Kita halalnya kita akan dihisab, kita mau dari mana kau dapatkan, kemana kau infakkan. Itu halalnya, haramnya. Dan sekarang orang ini buat target senang, bukan tenang. Kalau kita cari target tenang, senang bakal ada. Tapi kalau kita kejar senang, tenang belum terdapat. Tukar-tukar diikutin hawa nafsunya, dimari tabah awal diikuti itu hawa nafsunya. Ini di mana? Harus dia senang nikmatin ya di akhir. Di akhir Tuhan nikmatin di kumpul keluarga yang malatnya. Ya kan berurusan. Oke ya di dunia barangkali dipulangin itu duit kotor dan dia belum selesai kata Allah urusan tadi.
ya kan? Bahkan saya tolong untuk ente umpama harus dulu, ya kan? Mungkin kita saling memberikan anak, tapi kan tetap kita melanggar hukum Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam itu bukan berbuat dosa, ya. Bukan berbuat dosa, tersatu dengan kesalahan. Dikeluarkan dari surga sebagai sifat adilnya Allah ya Adam, engkau telah melanggar laranganku, maka sifat keadilanku itu engkau aku keluarkan dari surga. Sebagai keadilan Allah. Tapi aku kasih mudah untuk bertobat kepada Allah. 350 tahun dengan baca Rabbana Zolamna Anfusana. Itu sifat keadilan Allah. Ya. Ini bukan berarti orang ini sudah selesai, koruptor enggak selesai, tetap akan dihisab lagi dengan Allah. Apalagi 300 triliun, mau lagi berapa miliar? Nah, atau lebih dari 50 miliar mati kan? Wah, dalam terbuka ada semua dari kalian nih. Rasyidil zalim berkah itu. Rasyidil zalimin. Ya Allah persibuklah orang-orang yang zalim dia ketemu dengan orang yang zalim. Karena ini masing-masing nikah yang jelek, yang zalim, jelek kita tidak lain. Jadi pertontonkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat. Malu nggak? Malu, kalau nggak malu untuk bohong berarti. Kayaknya Jokowi. Ya kan gitu. Soal dihujat sih, walaupun barangkali itu belum ada titik terangnya, tapi kan ini Mbak. Kalau nama yang baik sudah tercoreng dari sekalian, lebih hina daripada harta yang kita miliki. Oke, orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah. Mari kita korbankan hartanya yang seperti nama tetap untuk berbahasa. Bikin sini ngomongnya. Namanya ngomong mati. Ada ngomong saya, saya kan berada amal. Sakin dan tumuhu indal ghina ada mau. Tapi kalau kalian tersebut kau ingat di tengah orang-orang yang kaya dengan kesering ayo saudara-saudara ingat mati. Kalau mereka terima, oh iya, hilang rasa ambisinya untuk mencari mengumpulkan itu loh. Kita ini mengumpulkan saudara-saudara. Benar sih kata Nabi, manusia itu nggak pernah puas kecuali mulutnya sudah kita di mulut apa di tanah. Jadi maksudnya kita sembelih anak. Manusia nggak ada bentuknya. Sudah dua gunung dari emas, tetapi akan menjadi ketiga. Gunung yang ketiga terbuat dari emas. Maka Ibn Adam wadiyani min zahabin lam tarosa lisan. Kiranya manusia sudah punya dua gunung dari emas, dia pasti mencari yang ketiga. Dia nggak bakal puas sebelum mulutnya ditutup oleh tanah, mati musuhnya. Kalau makan dia ingat mati, ya Allah, apa sih tujuan kita hidup ini? Ya lagi bukan apa, bukan kita ninggal bola, nggak boleh. Dari dunia silakan, tapi tolong jangan sampai kita ini menjadi orang yang toma. Orang toma itu lupa daratan. Yang penting saya sukses, halal haram belakangan, apalagi mati terbakaran di akhirat besarnya. Namanya orang lain, orang ahmak, orang bodoh. Wa in zakartumuhu indal fakri Allahum yahishikum. Tapi kalau makan kamu ingatkan, kita ingetin orang-orang yang susah, itu bersyukur atas kemiskinan. Alhamdulillah, saya miskin hidup ini, yang penting saya mengerjakan ibadah. Kenapa? Dengan diberikan miskinnya orang tadi, hisabnya dikit. Kalau orang kaya hisabnya banyak. Lama lagi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Beliau pernah dengar ucapan Nabi ini. Nanti Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan. Di antara sahabat beliau paling kaya. Akhirnya dia berusaha menjadi orang miskin. Pengen jadi orang miskin, duitnya dibelanjain kurma kusuk supaya jadi orang miskin. Ya, habis itu duitnya beliin kurma kusuk. Tahu-tahu ada kabar dari Yaman bahwa ada di situ kena wabah penyakit yang tidak bisa hilang kecuali diobati dengan kurma kusuk. Akhirnya laku tuh 10 kali lipat. Biasa kalau
nggak susah bikin susah. Ente kalau pengen malah jadi orang kaya, bakal kaya. Ini ada orang kaya pengen miskin, terus susah nggak jadi miskin. Saudara sekalian, apa intinya begini? Jadi jangan takut kalau kita menjadi orang kaya, kita dermakan harta kita jalan Allah, nggak bakal kita jatuh susah. Contoh sesungguhnya, mendingan mana orang kaya yang suka sedekah daripada orang miskin tadi. Nah, ya udah. Kenapa Islam itu identik dengan materi, dengan harta? Nabi nggak bakal maju kalau tanpa dengan harta, berjuang bersama setiap dia. Bersama sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan salah satu sahabat yang hingga kini masih ada nomor rekeningnya sejak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masih ada. Coba bayangkan 14 sahabat yang silam, dia pernah berjuang bersama Rasul. Hari ini masih ada catatan uangnya. Hebat. Ya. Kenapa kita begitu? Ya nggak bisa kalau nggak latihan. Latihan dan kesinggung nih. Latihan kalau punya duit, ya bedain dikit. Mamali kotak amal lewat di masjid. Yang biasa 2.000 naik 5.000, sudah biasa 5.000 naik 10.000. Terus tingkatin, gak bakal kurang. Dari dulu ke sekarang 60 tahun di masjid, 2.000. Besar banget. Kita latih, kenapa sebab karakter manusia itu karakter pelit. Hakikatnya manusia pelit. Kalau dia nggak latih, nggak bakal bisa. Kalau dilatih terbiasa dia enak. Latihan dulu, semua dilatih jadwal, betul jadwal dan latihan. Ente pengen baca Quran nih, nggak mungkin bisa satu hari nggak bisa. Dilatih dulu 1 ayat, 2 ayat. Nah lama-lama enak baru kayak satu baru. Ini kan? Dikir, baca latih. Dia barangkali nggak mulai itu nggak habis mulai dulu, kan lama-lama jadi enak. Baca suatu Waqiah, menghafal Yasin, sama sih latihan. Ya, kan yang sudah terbiasa, alhamdulillah, lama-lama hafal, terlama nanti sambil jalan jadi baca boleh. Ya, puluhan tahun saya baca, bukan berarti saya sok agen ya, melatih saudara sekalian. Semua ya, apapun yang mereka baca mesti latihan. Ini ngaji dari keberadaan itu berat banget, nonton daripada ngaji. Benar, mati berat banget tanpa kita pakai ngaji ente di bulan. Kenapa habis itu dari sini? Tapi kalau kita nonton, syukur banget, pengen tahu tuh. Dan pulang dulu mas dan capek, kan? Kalau kita ngaji emang berat, pulang yang terhapus dosa kita enteng, pulang yang bilang suara bapak, alhamdulillah, dan pulang. Doanya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pengajian yang lalu selesai. Jadi kematian kalau kita inginkan di tengah-tengah orang yang sakit, kita akan ditur dengan kemiskinan. Mudah-mudahan kayak kita manfaat, kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.